Bayangkan, sebuah teknologi yang bisa menghasilkan listrik nuklir, lebih aman, lebih bersih, dan dengan bahan bakar yang lebih melimpah daripada uranium. Teknologi ini sebenarnya sudah ditemukan lebih dari 60 tahun yang lalu. Tapi anehnya, dunia justru tidak pernah menggunakannya secara luas. Ini adalah cerita tentang reaktor thorium, teknologi energi yang hampir mengubah dunia. Ketika kita berbicara tentang energi nuklir, kebanyakan orang langsung memikirkan uranium. Padahal ada unsur lain yang jauh lebih melimpah di bumi. Unsur itu bernama thorium. Thorium pertama kali ditemukan pada tahun 1828 oleh ilmuwan Swedia Jöns Jacob Berzelius. Dan sejak saat itu, para ilmuwan mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Thorium mungkin bisa menjadi bahan bakar nuklir masa depan. Bagaimana reaktor thorium bekerja? Berbeda dengan reaktor nuklir biasa yang menggunakan uranium, reaktor thorium menggunakan siklus bahan bakar yang berbeda. Dalam reaktor ini, thorium tidak langsung menghasilkan energi. Sebaliknya, thorium terlebih dahulu berubah menjadi uranium-233 melalui proses nuklir. Setelah itu, uranium-233 mengalami fisi nuklir. Proses ini menghasilkan panas yang sangat besar. Panas tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin, yang akhirnya menghasilkan listrik. Teknologi yang paling sering digunakan untuk reaktor thorium disebut molten salt reactor. Di dalam reaktor ini, bahan bakar nuklir dilarutkan dalam garam cair panas. Konsep ini membuat reaktor lebih stabil dan jauh lebih sulit mengalami kecelakaan besar. Kenapa thorium sangat menarik? Ada beberapa alasan kenapa banyak ilmuwan menganggap thorium sebagai energi nuklir masa depan. Pertama, cadangannya sangat melimpah. Thorium diperkirakan 3-4 kali lebih banyak daripada uranium di kerak bumi. Kedua, reaktor thorium menghasilkan limbah nuklir yang jauh lebih sedikit. Beberapa jenis limbah bahkan memiliki massa radioaktif yang jauh lebih pendek. Ketiga, teknologi ini memiliki risiko meltdown yang jauh lebih kecil dibanding reaktor nuklir konvensional. Dalam banyak desain, jika sistem mengalami kegagalan, reaktor thorium justru akan mati secara otomatis. Karena alasan inilah banyak ilmuwan percaya bahwa thorium bisa menjadi energi nuklir yang lebih aman. Eksperimen rahasia tahun 1960. Menariknya, teknologi ini sebenarnya sudah diuji sejak lama. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan di Oak Ridge National Laboratory di Amerika Serikat berhasil menjalankan reaktor molten salt eksperimen. Eksperimen ini berjalan dengan sangat baik. Reaktor tersebut beroperasi selama beberapa tahun dan membuktikan bahwa konsep thorium benar-benar bisa bekerja. Namun sesuatu yang aneh terjadi setelah itu. Alih-alih dikembangkan lebih jauh, proyek ini justru dihentikan. Kenapa teknologi ini dihentikan? Ada beberapa alasan yang sering disebut oleh para sejarawan teknologi. Salah satu alasan terbesar adalah politik nuklir pada masa Perang Dingin. Pada masa itu, banyak negara fokus pada pengembangan senjata nuklir. Reaktor uranium lebih cocok untuk menghasilkan bahan seperti plutonium yang dapat digunakan dalam senjata. Sedangkan reaktor thorium tidak menghasilkan bahan tersebut dengan mudah. Akibatnya, banyak pemerintah lebih memilih mengembangkan teknologi nuklir berbasis uranium. Selain itu, dunia sudah mulai membangun infrastruktur nuklir berbasis uranium. Mengubah semuanya ke teknologi baru dianggap terlalu mahal. Kebangkitan thorium. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap thorium kembali meningkat. Beberapa negara mulai meneliti teknologi ini dengan serius. Salah satunya adalah China, yang sedang mengembangkan reaktor molten salt thorium generasi baru. Negara lain seperti India juga sangat tertarik, karena memiliki cadangan thorium yang sangat besar. Bahkan beberapa ilmuwan percaya bahwa dalam beberapa dekade ke depan, thorium bisa menjadi salah satu sumber energi utama dunia. Cadangan thorium di dunia sebenarnya cukup besar, dan sering disebut sebagai salah satu sumber energi nuklir masa depan karena jumlahnya lebih banyak dibanding uranium. Berikut gambaran cadangan thorium di dunia dan di Indonesia. Cadangan thorium di dunia. Menurut berbagai studi geologi dan data dari International Atomic Energy Agency dan United States Geological Survey, cadangan thorium yang diketahui di dunia diperkirakan sekitar 6-7 juta ton. Negara dengan cadangan thorium terbesar: India,
sekitar 1,1 juta ton tersimpan di pasir monazit di pesisir selatan India. Brazil, sekitar 600.000 ton banyak ditemukan di pasir mineral berat. Australia, sekitar 500.000 ton. United States, sekitar 400.000 ton. Turki, sekitar 350.000 ton. Norway, sekitar 300.000 ton. Cadangan thorium di Indonesia. Indonesia juga memiliki potensi thorium yang cukup besar, terutama di mineral monazit yang ditemukan bersama timah. Menurut penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Tenaga Nuklir Nasional, cadangan thorium Indonesia diperkirakan sekitar 120.000 sampai 140.000 ton thorium. Lokasi thorium di Indonesia. Thorium di Indonesia banyak ditemukan di daerah tambang timah, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau. Di daerah tersebut, thorium biasanya terdapat dalam pasir monazit sebagai hasil samping pertambangan timah. Benarkah perusahaan seperti Apple dan Samsung mengambil timah dari Indonesia? Perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Samsung memang menggunakan timah, tin, dalam produk elektronik mereka. Dan Indonesia adalah salah satu pemasok timah terbesar di dunia. Kenapa timah penting untuk elektronik? Timah digunakan untuk solder, yaitu logam yang menyambungkan komponen elektronik di papan sirkuit. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan solder timah, seperti smartphone, laptop, televisi, perangkat IoT. Artinya, hampir semua perusahaan elektronik global membutuhkan timah. Indonesia salah satu sumber timah terbesar. Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia, terutama dari wilayah Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Banyak timah dari wilayah ini diproses oleh perusahaan seperti PT Timah. Timah tersebut kemudian dijual ke pasar global. Apakah Apple dan Samsung membeli langsung dari Indonesia? Biasanya tidak secara langsung. Rantai pasoknya seperti ini. Tambang Timah Indonesia, smelter garis miring pemurnian, perusahaan komponen elektronik, pabrik smartphone, perusahaan seperti Apple atau Samsung. Jadi, timah Indonesia bisa saja akhirnya masuk ke produk Apple atau Samsung, tetapi melalui rantai pasok global. Perusahaan teknologi sekarang lebih ketat. Perusahaan seperti Apple bahkan menerapkan program responsible sourcing untuk memastikan bahan tambang tidak berasal dari praktik yang merusak lingkungan atau melanggar hak pekerja. Mereka bekerja sama dengan organisasi seperti Responsible Minerals Initiative untuk melacak asal mineral seperti timah. Awal mula terbentuknya timah. Apakah dari thorium? Timah tidak terbentuk dari thorium. Kedua unsur ini memiliki asal pembentukan yang berbeda dalam proses geologi dan kosmik. Asal mula unsur timah, unsur tin terbentuk sangat jauh sebelum bumi ada, yaitu saat ledakan bintang raksasa atau supernova di alam semesta. Dalam astrofisika, unsur berat seperti timah terbentuk melalui proses yang disebut proses nukleosintesis. Prosesnya kira-kira seperti ini. Bintang raksasa meledak, supernova. Terjadi reaksi nuklir ekstrim yang membentuk unsur berat. Unsur-unsur tersebut tersebar ke ruang angkasa. Debu kosmik itu kemudian membentuk planet, termasuk bumi. Jadi, timah sudah ada sejak pembentukan tata surya, sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Lalu, bagaimana dengan thorium? Unsur thorium juga terbentuk dari proses kosmik yang mirip, tetapi melalui jalur pembentukan unsur berat yang berbeda dan lebih langka. Thorium termasuk unsur radioaktif alami yang sangat berat. Namun yang penting, thorium tidak berubah menjadi timah secara alami di bumi. Rantai peluruhan thorium biasanya menghasilkan unsur seperti timbal, bukan timah. Kenapa timah sering ditemukan bersama mineral lain? Di alam, timah biasanya ditemukan dalam mineral utama bernama cassiterite. Sedangkan thorium sering ditemukan dalam mineral monazite. Keduanya kadang muncul di daerah tambang yang sama karena proses geologi yang mirip. Misalnya di Bangka Belitung. Itulah sebabnya thorium sering muncul sebagai mineral sampingan tambang timah. Kesimpulan sederhana, timah tidak berasal dari thorium. Keduanya terbentuk di ledakan bintang di luar angkasa. Di bumi, mereka hanya terkumpul bersama karena proses geologi.